Sobat Kedaulatan Rakyat, ketemu lagi kita dalam podcast yang tentu menampilkan topik-topik yang aktual dan menarik. Sobat, kali ini kita akan ketemu dengan tokoh perbankan dari Magelang. Beliau adalah Bapak Rahmat Widodo. Beliau adalah Direktur Utama Bank Bapas, Bank Bapas ya nyebutnya kan Pak ya? Bapas. Bank Bapas 69. Jadi 69 ini berdirinya bank tersebut sudah cukup tua ya. Kemudian di depan saya adalah Ibu Diah Retno Andiani. Beliau adalah Direktur Kepatuhan dari Bank Bapas. Nah, kita tahu para sobat kedaulatan rakyat bahwa bank ini lembaga yang betul-betul sangat membantu kegiatan-kegiatan atau perkembangan ekonomi di masing-masing daerah, bahkan secara nasional juga gitu. Nah, pertanyaan saya kemudian kepada Pak Rahmat, bagaimana Pak kira-kira strategi Bapas ini untuk mendukung perekonomian Magelang atau mungkin Jawa Tengah? Terima kasih ya berkaitan dengan Bapas, karena kami adalah bank milik pemerintah daerah Kabupaten Magelang, yang mana sahamnya juga 100% milik pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga memang kami Bapas 69 harus bersinergi yang berkaitan dengan menumbuhkan tadi yang ditanyakan, bahwasanya pertama adalah bagaimana caranya agar supaya uang orang-orang Magelang itu tetap berputar di wilayah Magelang saja. Seperti itu, konsep utama seperti itu, sehingga kalau itu sudah tertanam, otomatis kita juga apapun dari kebijakan dan program dari pemerintah daerah akan kita support, terutama berkaitan dengan Magelang tentunya paling utama adalah di sektor pertanian dan di sektor UMKM. Pariwisata bagaimana Pak? Pariwisata juga lumayan besar, bahkan kami juga peduli sekali, yang mana kami juga banyak mensupport dengan program-program kredit murah, bahkan bunganya bisa di bawah KUR. Berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, pertama berkaitan dengan UMKM, yang kedua berkaitan dengan pertanian dan pariwisata. Nah, ini juga kita sudah mulai meluncurkan juga program kredit murah untuk kredit peternakan. Peternakan Pak. Ya. Peternakan di sana bagaimana Pak? Peternakan ya, karena di wilayah pegunungan Magelang itu adalah di kelilingi gunung-gunung, sehingga peternakan masih sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Magelang. Ya, baik itu. Nah, kembali kita ke Ibu Diah ya. Tadi dikatakan oleh Bapak Rahmat bahwa itu akan sangat membantu dan selama ini sudah terbukti sudah membantu menghidupkan ekonomi di sana, terutama UMKM. Gitu. Jadi menurut Ibu Retno, program-program unggulan apa sih yang dikemukakan oleh tadi Bapak Retno, Bapak Rahmat, kaitannya dengan program-program unggulan Bank Bapas tadi? Iya, baik Bapak. Sedikit saya menambahkan bahwa untuk program unggulan terkait UMKM yang ada di Bank Bapas 69 itu, yang pertama adalah bahwa kita punya program pelatihan Pak untuk pelaku UMKM itu, yang setiap tahun kita laksanakan itu untuk 1.000 orang pelaku UMKM. Itu juga yang datang ke situ itu tidak semua nasabah Bapas 69. Justru kita menyaring dari orang-orang yang belum mengenal Bapas 69. Ketika kita lakukan pelatihan, harapannya memang setelah pelatihan mereka menjadi nasabah Bank Bapas 69. Iya. Dan itu dibagi dengan per klaster seperti itu Pak. Jadi nanti seperti ada 1.000 pelaku UMKM, ada klaster misalnya makanan, ada batik dan sebagainya. Itu yang pertama, yang sudah rutin kami lakukan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah program UMKM Award Pak. Kita juga punya program UMKM Award yang selalu setiap tahun kita luncurkan juga ya. Itu juga untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM Pak. Jadi kita itu
Kebetulan pas pada bulan ini ya Pak ya, kita baru melakukan penjurian ini Hari ini. juga. Jadi dari 180 kok nggak salah 180 peserta UMKM itu kita filter, kita saring, kita kurasi itu ada 15 pelaku UMKM yang masuk finalis. Itu yang 10 dari kategori umum, yang 5 dari disabilitas Bapak. Oh, Seperti itu. iya, iya, Nah, iya. itu harapannya dengan adanya kegiatan ini pastinya nanti akan menambah UMKM kita bisa berdaya saing, kemudian naik kelas seperti itu. Dan itu nantinya juga programnya Pak Dirut itu akan memberikan suku bunga murah Pak, suku bunga murah untuk pelaku UMKM khususnya yang sudah datang di pelatihan tadi Pak. Jadi yang pelatihan tadi itu kita mereka mendapatkan ini Pak, sertifikat. Nah, dengan adanya sertifikat itu digunakan untuk sebagai referensi dari kami untuk mendapatkan bunga murah seperti itu Pak sementara. Iya, Iya. memang menarik nih ya bunga murah tadi Pak Dirut. Iya. Kalau kita bicarakan bunga murah, sejauh mana sih antusiasme masyarakat setempat kaitannya dengan bunga murah tadi, dan tentu kalau itu apa aja kendalanya Pak untuk membuat mereka lebih tertarik kepada Bank Papas? Ya, kalau berkaitan dengan suku bunga murah tentunya apalagi kalau di bawah KUR pastilah akan sangat-sangat menarik meskipun besaran nominal tidak sebesar KUR dari program pemerintah, namun ini adalah kepedulian kita berkaitan dengan tadi yang disampaikan, sedikit menyambung yang disampaikan Bu Diartno, bahwasanya setelah pelatihan itu kan dapat sertifikat tadi Pak. Itu adalah setiap setahun sekali kita mengadakan 1000 pelatihan UMKM, mendapatkan sebuah sertifikat, yang mana sertifikat itu untuk modal utama mendapatkan suku bunga murah yang 4% itu Pak. 4% anuitas setahun. Kalau suku bungaku saat ini kan masih di 6%, antara 6 sampai 9, kita di 4%. Sehingga itu sangat menarik kita latih, dan kendalanya UMKM tentunya adalah berkaitan dengan pembukuan yang kalau mana perbankan umum itu kan pasti rigid untuk persyaratan. Nah, kita selalu meringkas agar supaya para pelaku UMKM ini bisa kenal bank, bisa masuk di perbankan. Itu tadi selain masing-masing klaster, itu salah satunya kita mempunyai kewajiban memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman bahwasanya cara membukukan yang benar agar bisa lolos verifikasi untuk masuk menjadi nasabah bank, itu seperti apa, kita berikan pelatihan seperti itu. Ya, baik sahabat Kedaulatan Rakyat, menarik ya dengan bunga yang rendah. Bank Bapak pasti sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi rakyat di Magelang gitu. Nah, tapi jangan lupa nanti ya like, komen di bawah ini, kemudian jangan lupa subscribe. Baik, kita kembali ke Bu Dia. Nah, tentu saja perkembangan bank sekarang ini adalah digital misalnya. Digital. Sejauh mana Bank Bapas memanfaatkan teknologi digital ini untuk meningkatkan layanan masyarakat? Iya. Untuk Bank Bapas 69 yang terkait masalah digitalisasi, bahwa kita memang, mohon maaf Pak, kalau yang di Bapas itu memang bukan pionir kami di bidang teknologi ya, tapi kita pastilah jadi follower. Artinya bahwa Bank Bapas 69 tetap saja punya komitmen untuk menaikkan meningkatkan pelayanan dengan berbasis juga dengan digital. Nah, saat ini kita lagi sedang membangun seperti mobile banking seperti Pak. Mobile banking di mana di situ ada fasilitas atau fitur-fitur, ada QRIS, kemudian ada nama QRIS, kemudian ada Quick Bapas yang berfungsi juga sebagai PPOB seperti itu. Jadi bisa membayar tagihan, kita bisa tagihan telepon, tagihan listrik dan sebagainya. Dan yang paling penting bahwa itu semua kami lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kita di masyarakat yang segmennya itu kadang berbeda Pak, karena kan kita juga tetap harus mengedepankan segmentasi nasabah kita yang memang tidak semuanya melek teknologi Pak. Jadi kalau
kita hanya punya perangkatnya tapi tidak memberikan sosialisasi skala masif, itu menurut saya juga tidak akan dari sisi kemanfaatan mungkin kurang ini Pak. Jadi antara kita harus bisa cost and benefit kita di bidang teknologi itu memang harus seimbang. Dan juga kembali lagi bahwa nasabah Bank Bapas 69 itu tidak semua melek teknologi Pak. Masih ada banyak sekali yang di desa-desa yang mungkin masih belum bisa menerima akses terkait teknologi. Nah, kemudian juga dari sisi keamanan Pak, dari sisi keamanan cybercrime dan sebagainya itu Iya. kita masih sangat ini sekali Pak, maksudnya Rentan ya Bu ya. iya betul Pak, masih sangat rentan terhadap itu. Nah, intinya bahwa Bapak tetap berkomitmen dan ini dalam proses perizinan Pak untuk yang mobile banking, dan mungkin bulan ini sudah bisa running seperti itu karena kita sudah uji coba secara internal seperti Iya. itu Pak. Iya. Tentu menarik nih kalau sudah nanti digital memang kemudian berjalan ya. Memang itu nggak bisa dipungkiri bahwa pasti terjadi ya. Iya. Baik, itu kembali ke Pak Dirut. Pak Dirut, bagaimana kira-kira yang sudah dilakukan ya, sudah dilakukan oleh Bank Bapas ini berkolaborasi dengan pemerintahan Magelang, sehingga apa yang dilakukan adalah bisa meningkatkan tadi masalah-masalah sosial juga, kemudian masalah ekonomi masyarakat Magelang. Jadi peranan Bank Bapas memang di situ sangat penting, Pak. Kalau kita melihat bahwa tadi dengan kur yang dibawa dengan bunga rendah dan seterusnya itu, sehingga itu tentu mempunyai dampak-dampak yang bagus. Silakan Pak Dirut. Ini juga masih menyambung dari apa yang disampaikan Betul, Bu Bu Tiarno Retno. tadi, bahwasanya dengan teknologi yang tadi disampaikan Kiris itu alhamdulillah ini betul-betul barengan dengan program beliau Pak Bupati yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai program Blonjo Tonggo itu, yang mana kita ya satu sisi juga prihatin lah dengan banyaknya berdirinya supermarket yang sangat luar biasa, sehingga itu warung-warung yang ada di tetangga-tetangga kita itu jadi kurang peminatnya. Nah, ini dengan Kiris dengan programnya beliau Pak Bupati itu karena kita selaku sebagai payroll-nya gaji ASN juga, ini rencana yang akan kita uji coba adalah dari BUMD dulu itu, sehingga Pak Bupati akan menyisihkan dari gaji baik ASN maupun dari gaji BUMD itu, misalkan contoh 2% dari gajinya atau maksimal 10% dari gajinya nanti akan masuk di kirisnya Bapas, yang mana para pedagang-pedagang di tetangga kita itu nanti kita pasangi kirisnya Bapas, para ASN maupun pegawai BUMD diwajibkan dari uang tersebut untuk membelanjakan tetangga. Nah, seperti itu, sehingga tadi prinsip awal yang uang orang Magelang akan selalu berputar di Magelang itu akan ketemu di sini, seperti itu. Ini menarik nih program kayak ini ya, tetangga ya, membeli di tetangga itu artinya uang tidak boleh keluar dari Magelang, tapi itu dan kemudian berkembang. Betul. Nah, sejauh mana Pak pemerintah atau maksud saya warga tertarik pada program-program Bapak itu? Ya, otomatis akan sangat tertarik karena itu kembali jelas akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Magelang pada khususnya, dan juga tadi untuk belanja ini sasaran utama adalah yang warung-warung yang desil 1, desil 2 Pak. Sehingga ini istilahnya program beliau Pak Bupati itu untuk mengikis angka kemiskinan biar segera banyak dientaskan. Dengan program ini insya Allah 6 bulan ke depan pasti sangat banyak berkurang. Seperti itu Pak. Ya. Menarik nih kalau kita lihat bahwa program-program itu ternyata memang untuk pengentasan kemiskinan ya. Nah, kembali lagi Bu, sejauh mana sih UMKM naik kelas di sana itu, sehingga ini tadi Pak Dirut sudah mengatakan kalau itu untuk pengentasan kemiskinan. Nah, tentu kaitannya dengan UMKM dan seterusnya. Sejauh mana Bu usaha-usaha peningkatan UMKM yang dilakukan oleh Bapas? Ya Pak,
Untuk peningkatan UMKM mungkin kita secara real bahwa kita juga mempunyai program UMKM Kurda ya Pak ya. Bangkit juga Kurda UMKM ya. Bangkit. Jadi kita punya website gitu Pak, website kayak seperti portal UMKM di mana mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jual ya. Kami sudah punya itu, kemudian juga ada UMKM tumbuh dan UMKM bangkit. Di situ nanti ada, yang membedakan adalah dari sisi bunga dan sebagainya. Kemudian yang Kurda itu menjadi sesuatu yang menarik karena itu memang murni dari dana kami sendiri Pak. Karena kan mungkin sedikit ke belakang sedikit bahwa kita itu bunga tabungan kita itu masih murah Pak, jadi enggak yang mahal dan bebas administrasi. Nah dari sisi bunga yang murah itu kita jadikan untuk memberikan suku bunga murah juga kepada pelaku UMKM. Jadi namanya kalau yang kemarin itu Pak Dirut sudah memberikan nama itu Kurda Mabur ya Pak ya. Kurda Mabur itu Magelang Bunga murah. bunga murah. Seperti itu menarik juga Pak. Artinya bahwa Bapak itu berperan di situ dengan memberikan enggak ada subsidi sama sekali dari Pemda kalau yang ini Pak. Jadi kita memang sendiri itu juga bunganya sangat murah di bawah kurs sekitar 4% ya Pak ya. 4%. Itu kalau yang Disabilitas itu di 2%. 2% Pak iya. yang untuk disabilitas. Nah itu mungkin salah satu peran kita dalam rangka menaikkan kelas bagi pelaku UMKM yang ada di Magelang seperti itu Bapak. Berapa jumlah UMKM kira-kira yang tersebar sekarang di Kalau yang masuk di tempat kami yang UMKM Bangkit tadi website itu ada 1.600. Oh banyak ya? Sehingga itu antara penjual dan pembeli itu ketemu di websitenya Bapas, transaksinya di Bapas, sehingga maksudnya uang itu akan kembali lagi antara pembeli ya lari ke Bapas, penjualnya juga larinya ke Bapas uangnya seperti itu. Iya, dengan demikian kalau kita lihat memang program-programnya yang untuk mensejahterakan rakyat ini memang luar biasa ya bagi Bapas ya. Nah, bagaimana Bapak Pak Dirut menciptakan suatu suasana atau program-program atau fitur apapun gitu untuk meningkatkan Bank Bapas itu, selain untuk tetap menjaga bahwa Bank Bapas ini adalah kebanggaan warga Magelang. Konsepnya itu tadi Pak, awal itu kalau kita memang sudah keperpihakan kita kepada UMKM, karena UMKM itu kan jelas basisnya BPR lah. Kita kan kelasnya BPR. Kalau mungkin yang corporate yang pinjaman misalkan nominal puluhan bahkan ratusan miliar, itu kan pasti akan larinya ke bank umum. Sedangkan kami BPR terutama BPR milik Pemda tentunya kan harus menggarap sektor-sektor yang tidak digarap oleh bank umum, yang mana kita itu ada sekitar 176.000 nasabah kita, sehingga ini adalah kita itu punya prinsip gini Pak, daripada uang 1 miliar itu saya berikan ke satu orang, saya lebih seneng uang 1 miliar itu saya berikan ke misalkan 1.000 orang atau 100 orang, sehingga apa ya istilahnya penyebaran resiko itu akan lebih banyak dan asas kemanfaatannya pasti akan juga lebih banyak pula. Taruhlah saya memberikan 1 miliar kepada satu orang, kalau ini macet otomatis ya hilanglah 1 miliar. Maksudnya resikonya kan lebih besar daripada 1 miliar saya berikan ke 100 orang, taruhlah yang macet 2, itu insya Allah akan lebih lainnya aman. bisa mendukung ya. Betul, seperti itu. Iya. Dan itu asasnya kemanfaat kepada masyarakat itu sangat. Nah tadi Pak, barangkali tadi saya ingin katakan bagaimana Bank Bapas ini menjadikan Bank Bapas itu kebanggaan masyarakat Magelang. Ayo apa gitu saya. Kita yang jelas yaitu peduli berkaitan dengan tadi apapun tadi UMKM Award misalkan ya. UMKM Award itu kita selalu gandeng. Maksudnya gandeng itu saat ini kita lombakan di Bapas dulu. Para pelaku itu setelah menang disaring, nanti ada lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan bahkan ada nasabah kita yang pandai besi itu Pak, itu dari nasabah kita 3 juta
sudah sampai 3 miliar. Wah, keren. Itu sehingga itu bisa kita banggakan. Yang semula kita lombakan di tingkat Bapas menang, tingkat provinsi menang, bahkan tingkat nasional dengan membawa hadiah sekitar 250 juta tingkat nasional, itu jadi kebanggaan. Yang itu pertama. Yang kedua, cuman ada kelemahannya, di mana kelemahan tadi BPR itu kalau dari yang kecil kita besarkan sedikit demi sedikit, pinjaman dari 3 juta, nanti lebih dari miliaran biasanya sudah dilirik oleh bank umum. Oh iya. Oh. Pastilah seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menjaganya? Kalau di tempat kami, karena BPR Bapas 69 itu BPR sudah KU 3, sehingga memang untuk batasan BMPK-nya, batasan maksimal pemberian kredit itu masih di angka lebih dari 30 miliar, sehingga kalau nasabah masih di bawah 30 miliar masih bisa kita kita pelihara. Tapi kalau di atas itu kita memang sudah tidak diperkenankan. Ya, baik sahabat kedaulatan rakyat, sudah jelaskan bahwa Bank Bapas ini punya peran yang sangat besar untuk mensejahterakan, ikut memotong kemiskinan di Magelang, ya, khususnya Magelang. Nah, kita lihat saja, dan tentu saja apalagi menarik tadi ada UMKM Award ya. Iya. UMKM Award. Dan siapa yang terpilih hari ini masih dipilih ya. Iya. Boleh. Baik Bapak, silakan, barangkali ada pesan-pesan untuk sobat-sobat kedaulatan rakyat semuanya. Ibu dulu, monggo Ibu. Baik, yang pertama adalah terima kasih kepada Pak Uto dan juga kepada Kedaulatan Rakyat yang sudah mengundang kami bisa hadir di sini untuk memberikan semacam report atau progres dari kondisi kinerja kami di Bank Bapas 69 sebagai salah satu BUMD yang di Kabupaten Magelang. Intinya bahwa kehadiran Bank Bapas 69 di Kabupaten Magelang ini bisa menjadi bank pilihan utama Pak yang untuk masyarakat Kabupaten Magelang, sesuai dengan visi kami bahwa kami itu sebuah bank yang harus tumbuh, karena bisnis kita harus tumbuh Pak ke depannya. Kemudian selain tumbuh, bahwa kita juga harus sehat Pak. Jadi tidak hanya sekedar tumbuh, tapi di situ harus ada koridor-koridor aturan yang harus diikuti, dipatuhi. Nah itu dari sisi sehat, walaupun tumbuh tapi harus sehat, besar tapi harus sehat. Kemudian yang terakhir adalah manfaat Bapak, bahwa kehadiran kami di Bapas 69 pastinya akan memberi manfaat secara internal pada kami yang bekerja di dalamnya, juga kepada shareholder dan kepada stakeholder, dan itu pastinya secara berkelanjutan. Kami tidak hanya ada di saat ini, tapi mungkin di long lifetime harapannya Bapak tetap bisa eksis dan berkembang. Amin. Seperti itu Bapak, terima kasih. Monggo sekarang Pak Dirut. Ya, ini juga terima kasih sekali, bahwasanya ini memang baru pertama kali kita keluar kandang lah istilahnya, keluar kandang yang biasanya kita main di lokalan. Harapan kami, karena ada ungkapan bahwasanya sehebat-hebatnya manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat. Maksud kami agar supaya manfaat ini tidak hanya di lingkup Magelang, harapan saya dengan kita bisa hadir di Kedaulatan Rakyat ini bisa membawa manfaat di wilayah, terutama di wilayah Yogyakarta. Amin. Ya, demikian tadi sobat kedaulatan rakyat, bagaimana Pak Dirut, kemudian Pak Direktur, Ibu Direktur Kepatuhan sudah memberikan suatu gambaran bahwa satu hal yang penting adalah bagaimana Bapas 69 ini, kalau dalam bahasa kedaulatan rakyat adalah migunan, itu pernah Iya. Amin, begitu ya. amin. Dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Aduh,